Apa yang terjadi? Xia Feng, aku akan mencarikanmu pekerjaan dan kita akan hidup dengan baik. Aku akan memberimu semua yang kamu butuhkan. Selama kamu mencintaiku, aku tahu. Hanya kamu yang memperlakukan aku dengan baik. Cara orang lain memperlakukan aku itu palsu. Apakah kamu ingin hubungan kita menjadi publik? Tolong tinggalkan Han King. Aku akan menceraikan Dong Yu segera, oke? Apa yang akan kamu lakukan pada akhirnya? Xia Feng, jangan berdiri di depan rumahku. Hati-hati kalau tidak mereka akan melihatmu. Ayo pergi ke rumahku. Rumahku tidak. Agar semuanya jelas. Xia Feng, aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk menyakiti Han King. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu masih berhayal? Han King sudah menjadi putri Andrew. Mengapa kamu harus setia pada pernikahan ini? Dia mencintaiku. Karena aku menganggur. Mungkin tergoda oleh hal-hal menarik lainnya. Tapi ketika aku mendapatkan pekerjaan, pasti akan kembali padaku. Lily Han King tidak sepertimu. Dia tidak peduli dengan ketenaran atau kekayaan. Dan? Apakah kamu lebih mencintai Han King daripada aku? Dia adalah istriku. Tidak apa-apa, tidak masalah Xia Feng. Aku bersedia menjadi kekasihmu. Aku tidak perlu posisi resmi asalkan kamu mencintaiku dan tidak menyakitiku. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan. Aku baik-baik saja, Xia Feng, maaf. Aku pergi, selamat tinggal. Xia Feng. Selamat tinggal. Xia Feng. Apakah kamu sudah pulang? Apakah Lily pernah ke sini? Tolong dengarkan. Tidak, aku tidak ingin mendengar kata-katamu. Aku melihatnya. Ini tidak benar-benar seperti yang kamu pikirkan. Apapun yang kamu pikirkan. Xia Feng sebagai seorang ayah. Kamu tidak seharusnya meninggalkan Duo sendirian di rumah. Jika kamu tidak bisa bertanggung jawab, aku akan membantu. Jika kamu menganggur dan tidak bisa mencari uang, aku yang akan bekerja dan aku yang akan menafkahi keluarga. Tapi, jika kamu melanggar moral dasar dalam hubungan suami istri, aku tidak akan membantu. Pria yang tidak mematuhi prinsip moral dasar tidak pantas menjadi ayah dari anakku. Moral dasar? Apa maksudmu? Kesetiaan, kepercayaan, keharmonisan. Kamu tidak memenuhi satupun dari itu. Tak peduli seberapa sulit hidup ini, seberat apapun kondisi ekonomi kita, dengan 3 hal ini pernikahan kita bisa stabil setiap hari. Tanpa 3 hal ini, tak peduli seberapa kaya keluarga kita, pernikahan pasti hancur cepat atau lambat. Tidak. Aku tahu kamu sedang marah. Ketika manusia marah, mereka berperilaku tidak adil. Yah, kita bicarakan nanti. Kamu pasti akan menyesal atas apa yang baru saja kamu katakan. Xia Feng, aku sudah resmi mengajukan cerai. Cerai? Apa kamu bercanda? Apa kamu sedang menghukum atau membalas dendam? Tak peduli seberapa buruk kesalahanku, kamu tidak bisa memisahkan keluarga ini. Apa kamu lupa betapa sulitnya kita dulu bersatu? Apa kamu lupa bagaimana orang tuamu awalnya menentang pernikahan ini? Bagaimana kita berdua berlutut dan memohon pada mereka? Apa kamu lupa semua itu? Aku tidak. Itulah sebabnya aku telah menderita sampai hari ini. Apa hanya kesalahanku? Kamu tidak salah kan? Aku tidak melakukan kesalahan. Aku sama sekali tidak salah dari pihakku. Aku sudah melakukan yang terbaik yang bisa kulakukan. Kamu meninggalkan keluarga ini, dan kamu mulai bekerja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bukankah itu buruk? Aku yang meninggalkan keluarga ini? Tidakkah kamu terlalu naif, mengira bahwa kamu percaya pada kemampuanmu sendiri untuk naik ke posisi direktur hiburan? Tanpa bantuan He Chai Hong, tanpa ketertarikan Andrew, kamu bukan apa-apa. Hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Kamu tidak bisa melakukan apapun karena kenaifanmu. Apakah itu gambaran yang ada di hatimu?
Terima kasih, aku mengerti. Xia Feng, aku selalu percaya padamu. Dan pada definisi yang kamu ciptakan tentangku, aku adalah seorang wanita inferior dan wanita domestik. Aku penuh dengan batasan. Aku bukan apa-apa. Aku tidak bisa hidup baik tanpa suamiku. Hari ini aku akhirnya menyadari bahwa ini adalah kerugian terbesarku di dunia. Dari sekarang, tidak masalah. Gambaran yang kamu miliki tentangku, aku hanya ingin hidup baik di dunianya sendiri. Baik. Kamu akhirnya menemukan alasan untuk meninggalkanku, bukan? Kamu akhirnya nyaman di hatimu, bukan? Oke, mari kita bercerai. Tolong tinggalkan rumah ini segera. Tidak, aku tidak akan. Kamulah yang secara proaktif mengajukan cerai. Siapapun yang ingin pergi lebih dulu, tolong segera pergi. Oke, aku pergi. Chai Hong. Chai Hong. Buka pintu, Chai Hong. Chai Hong, buka pintu. Chai Hong. Han King, apa yang terjadi? Aku mengajukan cerai. Duo masih di rumah. Dia memaksaku keluar. Han King, Silakan masuk. apa yang harus kulakukan? Cepat-cepat, silakan masuk. Bibi, Dia semakin mendorong batas setiap harinya. Tidak mungkin. Kali ini kamu harus melawannya dengan keras. Benar. Xia Feng. Dia mulai gila. Dengar singgihkan dia sesepatnya. Jauhkan dirimu sejauh mungkin darinya. Ming Ju dengar. Mereka berdua sudah dewasa. Prinsip dasarnya adalah mudah untuk bersama dan mudah untuk berpisah. Masalah tapi sangat penting. Itu adalah hak orang tua untuk membesarkan anak. Kamu tidak boleh menyerah pada masalah ini. Pasti akan ada kekacauan di masa depan. aku tidak akan membiarkan duo mengikutinya. Dengan duo, aku memutuskan untuk bercerai. Benar? Masalah yang kamu sebutkan tadi sangat penting. Aku sudah bilang, prioritasnya adalah memantau anakmu. Untuk mencegah Xia Feng, membawanya dan menyembunyikannya di kampung halamannya. Nanti Xia Feng akan tinggal di sini, dan akan memperpanjang proses perceraian. Merepotkan, bukan? Dan jika kamu membawa duo ke sini, aku akan merawatnya. Segera setelah perceraian berlaku, kamu akan membawanya pulang. Terima kasih, Tante. Siapa yang akan tinggal di rumah seharian merawat duo? Tante Shen adalah pilihan terbaik. Tidak peduli apakah perceraian berlaku atau tidak, memiliki hak untuk mengunjungi anaknya. Gadis ini, dia bahkan mengancam akan bunuh diri dan kamu. Hanya dengan kata-katamu kamu tidak akan melakukannya. Kamu gadis ini jujur. Mengapa kamu percaya padanya? Jangan percaya padanya. Dengar mulai sekarang. Ketika kamu bertemu Xia Feng, temukan tempat umum. Jika tidak, siapa tahu kapan dia akan gila. Bahkan jika dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Aku tidak bisa melakukan apa-apa di tempat umum. Tante, tidak masalah. Jangan khawatir. Kenapa tidak ada masalah? Jangan pulang ke rumah. Tinggallah di sini mulai sekarang, serius. Apa cocok untukmu? Kenapa tidak baik untukmu? Bukan seperti kamu belum pernah tinggal di rumahku. Dengar, Han King. Terakhir kali ketika ibumu ada di sini, dia mengunjungi saya secara khusus dan meminta saya untuk merawatmu. Bagaimana saya bisa bertemu ibumu jika sesuatu yang buruk terjadi padamu? Bibi, boleh saya minta tolong? Katakan padaku. Tolong jangan beritahu orang tua saya. Oke, saya tidak akan bisa memberitahunya. Besok, ikuti saya ke rumah sakit dan periksa matamu. Selain itu, mereka akan memberikan evaluasi medis kan. Sayangnya jika gugatan diajukan, hasil penilaian akan dianggap sebagai buktikan. Tentu. Tolong dengarkan kata-katanya. Tidak ada salahnya untuk bersiap dengan baik. Itu membuat saya ingin kembali ke masa kita, di tempat tinggal. Dulu ketika Xia Feng dan saya sedang jatuh cinta, kamu adalah lampu yang paling antusias.
Beberapa hal yang saya lakukan berhasil sementara banyak yang gagal. Chai Hong. Saya memikirkannya dengan hati-hati. Bahkan jika saya harus bercerai, saya ingin memiliki penampilan romantis yang baik sampai akhir. Apa yang pantas untuk cinta kita di masa lalu? Oke. Lihatlah matamu. Apa yang kamu butuhkan untuk penampilan romantis yang baik? Dengar, syukurlah kamu tidak akan menderita lagi. Sebelum bercerai, tolong daftar untuk tur. Saya akan pergi dengan Xia Feng. Perjalanan 10 hari ke Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hotel bintang 5 pijat Thailand. Pemandangan pantai yang indah dan pasar terapung. Kami sudah bersama untuk waktu yang lama dan membesarkan duo-duo selama beberapa tahun. Saat ini mudah untuk bubar. Mari kita tinggalkan kenangan berarti untuk satu sama lain. Aku merasa diberkati oleh keberanian dan sikapmu. Mereka sudah berjuang sekuat tenaga. Bagaimana mereka akan melakukannya? Perjalanan 10 hari ke Singapura, Malaysia, dan Thailand? Oke. Tolong berhenti berpikir gila. Beristirahatlah dengan baik. Matikan lampu. Aku ingin melihat duo-duo. Duo-duo sedang bersama Bibi Shen. Ini adalah petisi perceraian, tolong tanda tangani. Petisi perceraian? Sudahkah kita mencapai keputusan? Apakah kamu mengacu pada pembagian aset? Aku tidak butuh apa-apa selain duo-duo. Aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya butuh duo-duo. Xia Feng, aku tidak akan meninggalkan kota ini. Ada banyak kesempatan untukmu mengunjunginya. Tentang kapan dan seberapa sering kamu melihatnya, kita akan bernegosiasi nanti. Aku tidak ingin mengambil cinta anakmu. Apa yang kamu lakukan adalah merampas cinta yang aku rasakan untuk anakku. Dia tidak akan lagi berada di sampingku. Dan akan berada di luar jangkauanku. Bagaimana aku akan mengekspresikan cintaku padanya? Beritahu aku. Apakah dia akan merindukanku? Itu kecil. Setelah kamu menikah lagi, dalam 5 atau 10 tahun. Apakah dia akan mengingatku sebagai ayahnya? Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara. Pengadilan tidak akan memberikan hak asuh untuk merawat duo-duo. Dia masih dalam fase menyusui. Juga kamu tidak punya penghasilan saat ini. Bagaimana kamu akan membesarkannya? Bukankah itu hanya tentang memiliki pekerjaan? Aku akan bekerja sebagai koki, sebagai satpam, pencuci piring. Dengan keadaan pikiranmu saat ini, aku khawatir untuk keselamatanmu. Apakah aku akan membuatnya tidak aman? Itu akan tetap bersamaku. Tinggallah dengan siapapun yang kamu mau, aku tidak peduli. Dari sekarang aku tidak akan mengganggumu. Tidak mungkin. Duo-duo harus mengikutiku. Jika begitu jangan mencoba mengajukan perceraian. Tunggu sampai kamu pergi ke pengadilan. Oke. Tidak mungkin kamu bisa menang.
Karena kamu dulunya korban kekerasan dalam rumah tangga, luka-lukaku belum hilang. Aku akan ke rumah sakit hari ini untuk pemeriksaan. Apakah kamu pikir pengadilan akan memberikan duo-duo kepada ayah yang kasar? Aku tahu kamu akan merobek formulir dan menandatanganinya. Mari kita akhiri dengan damai. Pergi. 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 Keluar dari sini. Bibishen aku Han King. Aku ingin melihat duo-duo. Duo-duo? Dia tidak datang hari ini. Xia Feng bilang dia sakit, jadi dia akan tinggal di rumah. Aku akan memberimu cuti. Silakan pulang dan istirahat. Andrew, Kondisi mentalmu saat ini tidak cocok untuk bekerja dengan baik. anakku hilang. Apa yang harus aku lakukan? Hi Chai Hong. Anak Ember hilang, bisakah kamu datang? Di gerbang sekolah. Ikuti aku, dan aku akan membawamu mencarinya. Aku tidak tahu di mana dia menyembunyikan anakku. Mungkin dia membawanya ke rumah teman terpercaya. Dia tidak punya banyak teman. Aku akan membawamu ke suatu tempat di mana kamu pasti bisa menemukannya. Apakah kamu punya tisu? Gunakan ini untuk membersihkannya. Terima kasih. Han King, biar aku lihat. Apa yang membuatmu menangis? Aku membawakannya petisi cerai. Dia tidak setuju dengan syaratku bersikeras pada hak asuh duo-duo. Tidak mungkin. Dua-dua masih kecil. Dan dia pasti tidak bisa jauh darimu. Jadi, aku tahu aku tidak punya cara untuk menang, menyembunyikan anakku. Tidak masalah, jangan terburu-buru. Kita berdua tahu teman sekelas Xia Feng. Ayo kunjungi setiap rumah satu persatu, kita pasti akan menemukan duo-duo. Bagaimana kalau kamu mencoba metode saya dulu? Apakah kamu Xia Feng? Benar, ada apa? Istri kamu Han King memberitahu kami bahwa anakmu duo-duo telah menghilang. Apa sudah hilang? Itu tidak benar. Saya membawanya ke rumah teman. Apa alamatmu? Saya akan menjemputmu di sore hari. Kalian bukan polisi. Mengapa kalian bertanya ini padaku? Tolong beritahu saya alamat rumah temanmu.
Jika kami tidak menemukan barang yang hilang di sana, kami akan melaporkan kasus ini ke polisi. Gerbang 40301, Jalan Yutno 876, teman kampung halaman saya Fang Weijia. Pergilah. Terima kasih. Duo. Chai Hong, mau kemana kamu? Donglin minta tolong padaku. Nanti aku akan panggil taksi sendiri. Aku akan antar kamu ke sana. Tidak perlu kita berlawanan arah. Tolong bawa Han King dan Duo. Mungkin dia sudah ketakutan. Baiklah. Maafkan saya. Tidak ada kursi bayi di mobil saya. Baik. Terima kasih, Andrew. Metode kamu benar-benar berhasil. Kemana kamu membawanya? Saya akan membawanya ke rumah Bibi Shen. Apa Xia Feng menyembunyikannya lagi? Sama sekali tidak. Dia sangat menyayangi anaknya. Kalau saya tinggal bersama Duo dan saya tidak mengizinkan Xia Feng untuk melihatnya, pasti akan merasa sedih seperti saya. Itulah sebabnya saya akan membawa Duo ke rumah Bibi Shen. Jika kamu rindu Duo akan datang ke rumah Bibi Shen. Saya akan menjemput Duo di sore hari saat saya pulang kerja. Aku tidak akan memprovokasinya. Selain itu, dia tidak ingin satpam kembali ke rumah. Itu wajar. Aku Lily? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Padahal aku sudah meneleponmu berkali-kali. Aku terlalu banyak tidur. Dan kamu? Dan Han King? Apa yang kamu tanyakan? Hari ini Andrew menjemputnya dan belum kembali bekerja sampai sekarang. Andrew membatalkan 3 rapat penting berturut-turut, termasuk rapat dengan perusahaan iklan. Aneh. Lily. Tolong jangan cari aku lagi. Aku hampir kehilangan Han King, Duo, dan keluargaku. Jangan cari aku mohon. Xia Feng, mari kita memulai hubungan. Aku akan membantumu mewujudkan mimpimu. Mari kita bergabung untuk membangun kerajaan majalah fashion. Apa yang baru saja kamu hilangkan? Itu sementara. Selama kita punya uang, kita akan memiliki segalanya. Kamu membentuk keluarga baru, seorang istri, seorang anak, dan masa depan baru. Selama aku punya uang, apakah aku akan memiliki segalanya? Lily. Berhenti membohongi dirimu sendiri. Bahkan jika kamu selalu punya banyak uang, kamu tidak punya hal-hal indah atau hangat. Aku tidak mencintaimu jika aku tetap di sisimu. Untuk uangmu, aku akan membenci diriku seumur hidup. Cinta bisa dibangun, Xia Feng. Hubungan kita memiliki dasar yang kuat. Xia Feng. Duo tinggal bersamaku. Siang hari, aku akan membawanya ke rumah Bibi Shen.
Jika kamu merindukannya, tolong datang ke rumah Shen untuk menemuinya dan ajak dia jalan-jalan. Sebelum aku pulang kerja, tolong kembalikan dia ke rumah Shen. Jangan sembunyikan dia dengan sengaja. Tolong tenang dan pikirkan baik-baik. Dalam 3 hari, aku akan datang jam 8 malam Jumat nanti untuk membicarakan perceraian. Jangan khawatir, Duo-Duo akan meninggalkanmu. Aku akan mengatur waktu untukmu berkunjung secara teratur. Bahkan jika pernikahan kita berakhir, kamu akan selalu menjadi ayah Duo-Duo. Dan kamu punya hak untuk terlibat dalam pendidikannya. Dan kamu menginginkannya. Aku tidak akan mengambil apapun darimu. Chai Hong, bisakah kamu membantu menjemput Duo-Duo? Ada kontrak mendesak, di mana mitra meminta peninjauan beberapa syarat dan ketentuan. Mereka memintaku untuk bergabung jam 2 siang. Bibi Shen akan melakukan pemeriksaan kesehatan siang ini, dan dia bilang padaku untuk menjemput Duo-Duo sebelum jam 1 siang. Aku tidak bisa meninggalkan kantor sekarang. Oke, tidak masalah. Aku akan melakukannya, jangan khawatir. Jangan terburu-buru, datang saja sebelum jam 1 siang. Oke, aku akan melakukannya. Jangan lupa, beritahu Bibi Shen sebelumnya. Oke, aku akan menghubunginya sekarang. Oke, aku akan menutup telepon dah. Dah. Sekarang jam 10 pagi. Masih ada banyak waktu untuk meninjau disertasi. Xia Feng, Aku di sini untuk menemui Han King. lama tidak berjumpa. Benar, anting-antingmu hari ini bagus. Terima kasih. Di sana silakan masuk. Oke. Terima kasih. Xia Feng, Aku di sini untuk menemui Han King. kamu akan bergabung dalam rapat dengan Andrew. Xia Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk menemui Han King. Ember bergabung dalam rapat. Saya akan menghubunginya, mohon tunggu sebentar. Maaf. Sekitar jam 12 siang, di Jalan Sining 38 di pusat kota, terjadi pembunuhan. Seorang pria membawa pisau masuk ke kantor kepala sekolah, setelah menikam seorang karyawan bernama Han. Pria lain bunuh diri. Menurut penelitian, pria yang terluka itu adalah pendatang baru di Dewan Dana Kinsi, yang mempromosikan kesejahteraan pasar modal di kota ini. Xiao Qinwei. Pria itu segera dibawa ke rumah sakit darurat. Bisakah saya berbicara dengan Han King? Dengan siapa? Saya Hi Chai Hong, teman Han King. Saya petugas polisi Li, teman Anda terlibat dalam pembunuhan. Dia saat ini berada di rumah sakit darurat. Bisakah Anda pergi ke kantor polisi? Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Mohon ingat alamat kami. Tunggu sebentar. Saya tanyakan padanya. Apa Han King baik-baik saja? Baik? Kondisi kesehatannya sangat serius. Jadi, bagaimana dengan Qin Wei? Dia lebih parah daripada dia. Xia Feng? Xia Feng, Meninggal. Bibi Shen, saya Hi Chai Hong. Teman Han King. Xiao Hi? Ada apa? Han King meminta saya untuk menjemput Duo-Duo. Apakah Duo-Duo ada di sini? Tidak, ayahnya sudah menjemputnya. Sudah? Kapan? Sekitar jam 10.30. Duo-Duo. 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 Duo-Duo, kamu di mana? Chai Hong. Ibu. Mengapa kamu menangis? Duo-Duo hilang. Duo-Duo sudah pulang. Jangan lupa telepon Han King untuk mengingatkannya menjemput Duo-Duo setelah jam kerja. Apakah kamu mengantarnya pulang? Saya sudah mengantarnya pulang. Saya ingin bertemu untuk membicarakan perceraian kita. Bisakah kamu mengubahnya ke waktu lain? Saya. Syarat yang kamu tawarkan sangat keterlaluan. Apa hakmu meminta saham saya dibagi rata? Kamu sangat serakah. Impian belaka kamu semakin banyak bicara. Tanda tangani namamu cepat. Apa artinya kamu terus menghalangi saya? Kamu ingin melawan saya, apakah kamu bisa menang? Saya ingin jumlah sahammu itu, apakah itu tidak masuk akal?
Apalagi faktanya saya tidak tahu berapa banyak saham yang kamu miliki. Selain itu saya tidak menginginkannya untuk diri saya sendiri. Saya hanya ingin merencanakan masa depan anak kita. Kita? Anak kita? Kamu mulai begitu lagi. Kamu ingin bermain kartu cinta keluarga dengan saya ya? Kamu pikir saya tidak melihat beritanya? Pejantanmu sudah meninggal pria, cadanganmu sudah tidak ada lagi. Jadi kamu ingat saya kan? Di mana Qin Wei? Bagaimana keadaan Qin Wei sekarang? Dia ditusuk dengan pisau. Dia ditusuk di dada. Untungnya dia tidak ditusuk di jantung. Tapi karena dia kehilangan banyak darah dia tetap tidak sadarkan diri. Kenapa dia bisa seperti itu? Dan bagaimana dengan Han Qing? Han Qing ditusuk 2 kali. Di paru-parunya. Dia sudah tidak sadarkan diri selama berjam-jam. Pada dasarnya kamu sudah melewati situasi berbahaya. Perlu observasi lebih lanjut. Ini kesalahan saya. Jika saya tidak mendorong Han Qing untuk bekerja saat itu, Xia Feng tidak akan memiliki begitu banyak tekanan. Jika saya tidak menyarankan Han Qing untuk bercerai, Xia Feng tidak akan mengambil risiko karena putus asa. Saya tidak mendengar kamu. Apa? Apakah kamu menyarankan Han Qing untuk bercerai? Saya melihat Han Qing dipukuli begitu keras oleh Xiao Feng sampai tubuhnya penuh luka. Xia Feng menyerangnya. Saya tidak bisa lagi menjadi penengah di antara mereka. Saya juga harus menyalahkan diri sendiri. Awalnya kenapa aku yang dapat ini? Bahwa Han Qing bekerja di perusahaan Qin Wei. Rasanya seperti melibatkan orang yang tidak bersalah. Kalau saja kamu tidak bertindak seperti itu dulu. Han Qing pasti sudah bekerja di perusahaanmu. Hari ini bisa jadi kamu yang ditusuk. Sebenarnya aku hampir mati sekali. Ketika pertama kali bertemu Qin Wei, ayahku sedang sibuk dengan proyek di Hong Kong. Dong Yu sedang belajar di luar negeri. Aku satu-satunya yang tinggal sendirian di rumah. Sejak kecil aku bermimpi menjadi anggota tim pendaki gunung. Tapi ayahku percaya bahwa mimpiku sangat berbahaya. Dia selalu menentang. Itulah mengapa mimpi ini tidak pernah terwujud. Aku sangat ingin pergi ke hutan Shennongjia. Aku merasa itu sangat misterius. Jadi aku ingin mengunjunginya untuk melihat apakah aku bisa menemukan manusia liar dari legenda. Musim panas itu, aku memanfaatkan fakta bahwa tidak ada orang di rumah untuk berbohong tentang partisipasiku dalam grup tur ke Yunnan. Tapi sebenarnya aku mengatur untuk bertemu seseorang pergi ke hutan Shennongjia. Orang itu adalah Qin Wei. Pada saat itu kami berdua, kami masih remaja dan bersama-sama kami berlayar dengan perahu ke timur. Ketika kami tiba di hutan Shennongjia, kami dengan hati-hati mempersiapkan untuk masuk ke gunung. Tapi karena masalah rute, Qin Wei dan aku bertengkar. Aku bilang bahwa, kamu pasti salah.
kamu sama sekali tidak salah. Jalan di sana adalah yang benar. Bisakah kamu percaya padaku sekali saja? Di sana pasti. Aku tidak percaya padamu. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Kamu. Baiklah. Kita bertemu di hotel malam ini. Setelah itu kami berpisah dengan dua cara berbeda untuk mendaki ke puncak gunung. Pada saat itu aku sangat bersemangat. Tempat itu sangat indah. Tiba-tiba, aku menemukan sarang tawon besar. Pada saat itu aku panik dan tanpa melihat jalan. Aku hanya lari saja. Lalu aku tersesat. Dia mondar-mandir sendirian di hutan. Ketakutan setengah mati. Pada waktu itu aku berada di hutan. Dan sudah berlari selama 3 hari 3 malam. Bukan hanya lelah, dia juga lapar. Aku susah payah menemukan buah liar untuk dimakan. Setelah itu perutku mulai mual. Dan tubuhku kehilangan banyak cairan. Tak ada yang mengetahui tentang kepergianmu? Jadi setelah kejadian itu, aku memanfaatkan hidupku untuk belajar dari pelajaran ini. Lalu kemanapun aku pergi, aku pasti akan memberitahu keluargaku tentang tempat dan waktu aku kembali. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu, tak seorang pun akan menemukanku. Pada kesempatan itu, karena pertengkaran sengit antara Qin Wei dan aku, kami tidak berdebat soal tempat bertemu. Dia di sana seharian dan dengan mudah mendaki ke puncak gunung. Setelah kembali ke hotel, baru sadar bahwa dia belum kembali. Maka dia pikir mungkin aku sudah tersesat. Jadi keesokan harinya, sangat pagi-pagi sekali, dia kembali sendirian ke gunung untuk mencariku. Donglin. Dia kembali dan sudah lama mencariku, tapi aku tak bisa menemukannya. Aku tak punya pilihan lain selain menghubungi polisi. Tim penyelamat mencariku lagi selama 3 hari. Akhirnya mereka menyerah. Dan mereka memberitahu Qin Wei bahwa gunung ini memiliki begitu banyak jalan keluar, sehingga mungkin dia sudah pergi ke tempat lain. Tapi Qin Wei tidak percaya pada mereka. Setelah itu dia menemukan paketanku yang hilang. Selama 7 tahun. Tubuhku sudah melemah parah. Aku benar-benar berpikir akan mati saat itu. Aku terkejut dan jatuh ke dalam gua. Donglin. Aku berpikir bahwa hidupku tidak bisa berakhir di sana. Pada saat itu aku pingsan berkali-kali. Ada cahaya berkedip-kedip di kepalaku. Setelah itu aku kembali tidur. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu. Saya melihat seseorang mendekatiku. Pada saat itu saya berpikir bahwa dia adalah malaikat yang Tuhan kirim untuk menolongku. Donglin. Apa yang terjadi kemudian? Selanjutnya, aku menemukanmu. Qin Wei menyelamatkanku. Sejak aku bangun, kami telah menjadi saudara terbaik sepanjang hidup kami. Namun, kami tak pernah membicarakannya. Tak heran kamu masih sangat suka memanjat. Memanjat adalah impian terbesar dalam hidupku. Aku suka tantangan seperti itu. Rasa seperti itu. Impianmu begitu berbahaya. Donglin. Aku selalu merasa sangat mengenalmu. Tapi sekarang aku sadar bahwa tidak. Sebenarnya aku selalu berpikir bahwa aku sangat memahamimu. Aku merasa bahwa selama hidupku, aku hanya perlu mencintaimu dengan sepenuh hatiku, itu sudah cukup. Karena ketika aku bersamamu, aku merasa sangat tenang. Bahagia sekali. Aku ingin melangkah maju bersamamu langkah demi langkah. Hidup bersama sampai tua. Kita akan memiliki banyak anak. Kita akan tinggal bersama. Kita akan membesarkan mereka bersama. Kita akan menjaga mereka bersama-sama. Namun mungkin aku lupa bahwa jauh di lubuk hatimu kamu tidak menginginkan apa yang aku inginkan. Sebenarnya selama bertahun-tahun, aku tak pernah membawa kebahagiaan bagimu. Benar? Donglin, kamu seperti sebuah pelangi di langit. Penuh warna indah. Dan penuh harapan. Siapapun yang memiliki dirimu, setiap orang pasti merasa puas. Tak ada yang salah padamu.
Ketika aku bersamamu, aku merasa sangat bahagia. Mungkin seiring waktu kita terbiasa dan itu menjadi kebiasaan. Kita bisa menjadi pasangan normal tapi bahagia. Namun, cahaya pelangi ini akan ada beberapa warna yang hilang yang paling aku sukai. Sebenarnya dalam hidupku, kebahagiaan terbesarku adalah melihatmu pasti lebih bahagia dariku. Jika kamu bersamaku, tanpa kebahagiaan, aku setuju untuk mundur. Jadi kita masih sahabat terbaik kan? Sahabat terbaik selamanya. Tentu saja. Aku bersumpah dengan kelingkingku. Sahabat terbaikku. Sahabat terbaikku. Kamu pasti harus bahagia, kamu mengerti? Ada apa? Kenapa kamu terlihat begitu sedih dan putus asa? Ibu. Ada sesuatu yang terjadi pada Han King. Apa yang terjadi? Xia Feng mengambil pisau dan menikamnya. Xia Feng, orang ini dia. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Bagaimana bisa menikam istrinya? Itu saja. Jadi bagaimana kondisi Han King sekarang? Sekarang dia melanjutkan dengan keadaan darurat di rumah sakit. Aku baru saja kembali dari rumah sakit. Oh begitu. Ibu di mana dua-dua? Aku akan melihatnya. Dia tidur di kamarmu. Chai Hong. Aku bertanya padamu. Bagaimana kondisi Xia Feng sekarang? Sudahkah kamu memanggil polisi? Xia Feng. Xia Feng bunuh diri. Ini disebut kejahatan yang kita timbulkan sendiri adalah yang paling sulit ditanggung. Jika dia ingin mati, biarkan dia mati sendiri. Mengapa dia ingin orang lain menanggung kesalahannya? Ibu, mengapa kamu berpikir untuk membawa dua-dua ke sini? Aku bilang ya. Ini mungkin terjadi karena indera keenam Han King. Dia meneleponku dan bilang kamu belum menjemputnya. Jadi dia meneleponku, bilang untuk menjemputnya di rumah saja. Dan jangan biarkan Xia Feng membawanya pergi. Jadi aku langsung pergi menjemputnya. Waktu dia meneleponku pagi ini, dia tidak menyebutkannya. Bukan pagi. Sudah siang kamu tidak menjawab telepon. Aku sedang di mobil jadi tidak dengar bel pintu. Ya, aku baru saja menjawab teleponmu. Dan langsung meninggalkan pekerjaan. Aku lari ke rumah Bibi Shen. Waktu aku sampai, tepat saat itu aku melihat Xia Feng membawa dua-dua dan meninggalkan kompleks. Aku langsung meraih dua-dua. Lalu berbalik dan kabur. Xia Feng mengejarku. Dan dia berteriak sesuatu tapi aku tidak mendengarnya. Pokoknya aku naik bus dan sudah membawanya. Ibumu memang punya kemampuan bertindak dalam situasi darurat. Benarkah? Dulu waktu Han King ingin menikahi Xia Feng, aku tidak setuju jadi aku menghentikannya. Tapi aku tidak bisa. Untuk hal ini sampai sekarang aku masih merasa. Aku merasa bersalah kepada orang tua Han King dan sangat khawatir. Aku harus bilang, firasatku sangat akurat. Apapun yang dia prediksi, tidak ada yang salah kan?
Semua yang kamu katakan benar. Tentu saja. Ya Tuhan. Cai Hong. Aku membangun makam untuk Xia Feng di desa kita. Sejak kecil dia suka bermain seruling di bawah pohon delima di taman. Jadi kali ini ketika aku pulang, aku akan menguburkannya di sana. Feng Shui-nya bagus. Paman, tolong kendalikan kesedihanmu. Dan jangan terlalu sedih, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Anak ini kehilangan ibunya sejak kecil. Tidak ada yang menginginkannya sejak kecil. Aku sibuk dengan pekerjaan di ladang dan tidak peduli. Han Qing adalah istri yang baik. Setiap bulan dia mengirimkan uang kepada kami untuk menghidupi kami. Beberapa kali, karena panen saya yang buruk, saya meminta lebih banyak uang darinya dan dia langsung mengirimkannya kepada saya. Tidak peduli tahun baru atau liburan, dia selalu mengirimkan hadiah kepada kami. Saya dan Ibu tiri Xia Feng. Sayang sekali saya tidak bisa melihat orang tuanya. Paman, jangan menyalahkan diri sendiri lagi. Ini bukan salahmu. Han Qing mengatakan bahwa Xia Feng meninggal dan dia juga sangat sedih. Dia atas nama Xia Feng akan terus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Akan terus mengirimkan pembayaran bulanan sebelumnya untuk hidup. Dia sangat perhatian. Istri yang baik seperti dia. Benar-benar takdir bahagia keluarga kami. Mengapa Xia Feng tidak menghargainya? Cai Hong. 50.000 yuan ini adalah semua tabungan saya. Tolong bantu saya mengirimkannya kepada Han Qing. Dan katakan padanya saya masih bisa bekerja. Saya tidak perlu dihidupi. Setelah itu duo-duo sangat membutuhkan bantuanmu. Paman, Paman tolong tahan rasa sakitmu. Tolong jangan terlalu sedih. Hidup manusia penuh dengan variasi. Kamu pikir semua hal baik akan berakhir di sisimu. Siapa tahu dalam sekejap mata, orang terdekat yang paling kamu cintai meninggalkanmu. Ini semua salahku. Awalnya jika saya tidak mendorongmu untuk mencari pekerjaan. Jika saya tidak meminta Donglin untuk mendapatkan posisi untukmu, mungkin kamu akan tenang. Mungkin hidup ini sedikit tidak diinginkan. Mungkin masalah muncul setiap hari. Tapi bagaimanapun kalian berdua hanya pasangan yang sering bertengkar panas. Keberanian untuk maju lebih kuat dari segalanya. Kamu harus terus hidup, dengan begitu kamu akan memiliki masa depan harapan. Dan kamu akan bisa menunggu tanpa henti. Xia Feng selalu memiliki pikiran yang tersebar di benaknya. Ada banyak hal bagi kita sangat mudah untuk menemukan solusi. Tapi baginya, tidak selalu bisa berpikir jernih, jadi tidak bisa mengatasinya. Aku tidak menyalahkannya. Aku juga tidak menyalahkan dia. Dia berbakat dan pekerja keras. Masalah Xia Feng adalah dia menuntut terlalu banyak dari dirinya sendiri. Untungnya kamu masih punya duo-duo. Aku sudah mengganti nama duo-duo menjadi Xia Sheng. Dia juga harus ingat pada ayahnya. Ayo semangat. Halo. Permisi, apakah Xia Feng ada di sini? Xia Feng? Siapa kamu? Saya editor hak cipta dari situs web The Flow of Literature. Xia Feng telah meninggal dunia. Apa yang kamu cari darinya? Sangat menyesal mendengarnya. Kami sudah beberapa kali mencoba menghubunginya, tapi tidak bisa tersambung.
Kamu adalah kontak darurat yang ia berikan. Xia Feng menerbitkan novel seni bela dirinya. Di situs web kami, Jian Qixinghe sangat disukai pembaca. Sebuah perusahaan film ingin membeli hak cipta novel tersebut. Kami adalah perwakilan hukum. Dari Departemen Penentuan Harga. Harga setelah negosiasi termasuk pajak adalah 80.000 yuan. Apa pendapatmu? Jika kamu setuju, kita bisa melanjutkan dengan penandatanganan perjanjian. Aku ingin bertanya, apakah kamu memiliki hak penuh untuk mewakilinya? Haruskah aku menghubungi pengacaraku terlebih dahulu? Baiklah, aku akan mengirimkanmu kontrak untuk ditinjau. Bisakah kamu mengirimkannya ke email Xia Feng? Baiklah, aku bisa melihat itu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa. Apa kamu bisa menemukanku? Kamu orang yang mengirim email ini kan? Ya, begitulah adanya. Apa maksudmu sebenarnya? Sangat sederhana. Temukan dirimu sendiri. Lily. Aku tahu bahwa di masa lalu, kamu dan Xia Feng saling mencintai. Saya bersumpah pada Anda itu. Saat dipisah, Anda seharusnya menginginkannya. Kebahagiaan. Telah membeli ini bukan tanggung jawab Anda. Akankah Xia Feng meninggal dunia? Kematian Xia Feng adalah milik Anda, bukan? Inilah yang bersembunyi dengan bos. Orang yang menyebabkan skandal dan meminta kekecewaan juga adalah Anda. Orang yang bersikeras bahwa putra menjauh. Anda juga. Anak laki-laki Anda? Anak laki-laki Anda lahir untuk saya. Meskipun Anda menyukai anak itu. Meskipun Anda memiliki rencana lain untuk masa depan. Mereka seharusnya tidak membantunya untuk menaruh kaki di wadahnya. Xia Feng menjalani kehidupan penuh kesulitan, yaitu gimana? Anda merasa sangat terluka, apa Anda Kuoli? Tahukah Anda? Setelah Xia Feng kehilangan tugasnya untuk membayar rumah, saya biasanya pergi ke restoran untuk memotong sayuran dan bekerja sebagai banyak hal dan mereka semua hanya untuk rumah Anda. Anda tidak bisa mengatakan itu. Pria yang tidak bertanggung jawab. Ini soal Anda. Anda tidak pernah mengikatnya. Pada dasarnya Anda tidak berhak menjadi istri saya. Apa yang Anda bicarakan tentang saya? Orang yang menikah dan memberikannya sebagai putra bukan kamu. Orang yang overcome kesulitan, dia bukan kalian juga. Ketika dia mengajukan pekerjaan dengan kecemasan tanpa jalan keluar. Yang tinggal di rumah mengalami pukulan dan pukulan. Ini bukan Anda sama sekali. Saya tahu Anda ingin memiliki Xia Feng. Tidak karena Anda menyukainya. Tetapi karena Anda belum pernah memilikinya sebelumnya. Apakah menurut Anda itu? Jika Anda memaksa saya untuk meninggalkan Xia Feng, apakah cinta yang Anda inginkan sangat mahal? Pada awalnya Anda tidak mampu. Tidak ada yang akan menyukai Kuoli. Jadilah tenang. Dengarkan saya dengan teliti, Kuoli. Anda bukan Xia Feng. Saya tidak akan membiarkan Anda memainkan saya hanya dengan beberapa tepuk tangan saya. Jika Anda ingin melanjutkan, menyebabkan saya kesulitan, aku akan mengikuti kamu sampai akhir. Aku tidak akan memaafkan kamu. Apakah kamu mengancamku? Aku tidak akan membiarkan kamu mengancamku dengan mudah. Jangan lupa, bagaimana kamu bisa sampai di sini, Han King? Kamu berdasarkan hubunganmu dan aku. Aku menggunakan bakat sejatiku. Andrew sedang sakit sekarang. Magie menerima banyak undangan. Tanpa Andrew dan Magie, aku ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan. Jika kamu PK, kamu harus segera pergi. Jika tidak, mari kita tunggu. Aku adalah direktur hiburan. Sekarang silakan pergi dari sini. Sebagai kesimpulan, kepribadian yang menyenangkan sangat bijaksana.
gaya pakaian dan riasan profesional. Mereka sangat cocok dengan kebutuhanku. Bagus, terima kasih telah menerima undanganku untuk wawancara hari ini. Sama-sama. Sulit bagimu, tidak masalah, jaga dirimu. Selamat tinggal, selamat tinggal. Lily. Tuan Su, Aku dengar Dong Yu bilang kalian berdua ingin bercerai. itu tawaran mereka, aku belum menerimanya. Tidak ada ruang untuk diskusi mengenai syarat-syarat. Kalian berdua masih muda. Bisa bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tidak ada gunanya membuang waktumu pada masalah yang membosankan ini. Jika aku ingat dengan benar, Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa selama wanita itu hamil atau telah melahirkan setelah 1 tahun, pria tidak dapat mengajukan tawaran perceraian. Tapi anak yang dia kandung dalam rahimnya bukan milik Dong Yu. Jadi kamu tidak bisa menyalahkannya atas tanggung jawab itu. Pada kepalanya. Aku tahu persis bahwa kamu mendukungnya dan memberinya nasihat. Gaya kerjaku adalah bertindak cepat dan tegas. Dalam hal ini aku pasti harus melakukannya. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya berlangsung lama. Mr. Su, kalau hanya Dong Yu yang mengganggu saya, tidak akan berguna. Setelah berurusan dengannya saya tidak peduli lagi. Tapi jika dia dan kamu berkolaborasi untuk mengintimidasi saya tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan saya untuk bertarung sampai akhir. Saya sudah tua. Saya semakin mengerti cara berpikir anak muda seperti kamu. Ya, kamu sudah tua. Kamu juga harus mencoba pengalaman dihancurkan oleh orang lain. Kali ini draftnya sudah disiapkan dengan sangat baik. Nasib pemotretan sudah diputuskan di Qingdao. Perjanjian dengan model sudah ditandatangani. Ini adalah rencana yang dipilih untuk musim depan. Julie dan saya sudah memeriksanya. Silakan periksa saat kamu ada waktu luang. Oke. Silakan masuk. Andrew, kamu mendukung saya. Saya keluar dari rumah sakit, jadi saya datang untuk melihat sedikit. Kamu terlihat baik. Andrew Neil pergi ke Italia untuk belajar lebih lanjut. Apakah kamu punya asisten yang cocok sekarang? Jika kamu belum mempekerjakan siapapun sementara, Amber siap kembali ke kantormu. Tidak perlu terburu-buru dengan asisten. Banyak orang yang sudah melamar. Tapi Neil bilang, kotak suratmu begitu penuh mungkin meledak. Bagaimana kalau kamu biarkan saya membantu kamu dengan ini? Tidak perlu. Andrew, Jangan berpikir untuk bekerja sebagai asisten sepanjang hari. Saya tidak berharap kamu terikat di sisi saya. Mengerjakan pekerjaan kecil. Mimpi harus besar. Tujuan harus tinggi. Apakah kamu memastikan tidak ada lagi darah di kantor saya? saya sudah memanggil profesional pembersih untuk datang dan memperbaiki semuanya. Jangan khawatir, Apakah semuanya bersih? semuanya bersih. Penyakit lamanya tetap sama. Ayah, apakah kamu mencari saya? Saya sudah bertemu Lily hari ini. Apakah urusanmu belum selesai? Belum. Dia tidak menerima syarat-syaratnya, jadi dia selalu menolak untuk menandatanganinya. Kamu meremehkan Kuo Lily terlalu banyak. Apakah kamu menyadari bahwa ini baru permulaan? Lily sudah bekerja di industri media selama bertahun-tahun sehingga jika dia ingin membuat masalah untukmu, kamu tidak akan merasa nyaman. Perusahaan Yuan Yu sangat besar sehingga baik reputasi eksternal maupun internal mereka, kamu tidak bisa menganggapnya sebagai lelucon. Dia membuat masalah untukmu. Mungkinkah kamu tidak bisa membuat masalah untuknya? Pertanyaannya, siapa yang akan lebih cepat? Yuan Yu hampir kehilangan keberanian karena dia. Tapi kamu juga bilang kamu cepat mendapat masalah. Krisis besar seperti ini terjadi. Apakah kamu pikir Jiang Yongquan akan berinvestasi di proyek Tian Shun Haotingmu? Tentu saja kamu sudah menarik modalmu kan? Dong Yu. Ya, mereka menarik modalnya.
Saya sudah menyiapkan sejumlah uang untukmu di Thailand. Ada juga 2 perusahaan di Thailand. Kembali ke Asia Tenggara sebentar, untuk menghindari perhatian publik. Apakah kamu ingin saya pergi? Saya hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Modal Tian Shun Houting, yang selalu saya bantu untuk kamu jaga, telah dikirim ke rekening perusahaanmu di Thailand. Ayah, kamu akhirnya tahu bahwa kamu sangat mencintaiku. Saya pikir saya, seperti anjing yang jatuh ke air menunggu untuk dihukum. Saya hanya tidak menyangka sebelum saya pergi. Memberi saya tulang saya sangat berterima kasih. Dong Yu jangan sampai tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Apakah kamu merasa tidak adil? Apakah kamu memasang aplikasi mata-mata di ponsel saya? Ini jumlah terakhir yang saya berikan padamu. Dan juga kesempatan terakhirmu di Yuan Yu. Kamu harus tahu bahwa kamu sangat menghargainya. Jika waktu bisa diputar kembali, saya rela tidak punya uang dan menjalani bagian terburuk bersama ibu. Setidaknya dia tidak akan sakit. Setidaknya ibu dan saya bisa hidup bahagia. Guru di sekolah sedang merekrut guru muda, supaya mereka bisa datang dan mengajar di daerah pegunungan pedesaan. Staf pengajar kami terdiri dari 2 orang. Tanggalnya bulan September. Ini adalah kegiatan sukarela. Kudengar kamu sudah mendaftar. Ya, saya sudah. Bagus. Tempatnya akan di Sekolah Dasar Chunfeng di distrik Long An. Tugasmu bukan hanya mengajar, tapi juga melatih guru lokal. Daerah itu adalah zona revolusioner lama, dengan kondisi yang sangat buruk. Setelah turun dari kereta kamu harus ganti mobil. Setelah masuk mobil, kamu harus melewati beberapa gunung untuk sampai ke sana. Itu sebabnya saya harus pergi ke sana untuk menyebarluaskan pendidikan. Hidup di pegunungan sangat sulit. Bisakah kamu tahan? Saya bisa. Baiklah, semoga kamu sukses. Kamu datang tepat waktu. Saya ada sesuatu untuk memberitahumu. Tepat waktu, saya juga ada sesuatu untuk memberitahumu. Kalau baca katakan dulu. Katakan dulu. Saya sudah mendaftar untuk pendidikan universal. Saya sudah mendaftar untuk mendaki. Apakah mendaki juga berskala? Apakah sangat berbahaya? Apakah saya memberitahumu? Mendaki adalah impian terbesar saya sejak kecil. Kalau begitu kamu harus pergi ke tempat yang sangat jauh, kan? Pergi ke seluruh dunia. Donglin, sejak kita bertemu sampai sekarang, sepertinya kita belum pernah berpisah lebih dari 2 bulan. Untungnya kamu masih ingat. Kali ini kamu tahu betapa pentingnya saya dalam hidupmu. Jadi gunung mana yang kamu rencanakan untuk didaki kali ini? Hanya ada lebih dari 800 meter gunung di dunia ini. Saya ingin mencoba semuanya. Pada ulang tahunmu ketika kamu baru mulai kuliah, ingatkah kamu apa yang kamu pesan? Apa yang saya harapkan saya lupa. Kalau lupa biarkan saja. Mengapa kamu berbicara samar-samar? Apa yang saya harapkan? Aku tidak ingat persisnya. Jangan bicara lagi. Kamu baru saja menerima pekerjaan ini beberapa hari. Tapi kenapa kamu harus pergi ke daerah pegunungan sendirian? Sekolahmu punya banyak guru berpengalaman. Kenapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menulis nama kamu yang sampai diragukan? Membantu anak-anak di daerah pegunungan. Itu sangat bagus, bukan? Bagus? Aku tidak bilang itu tidak bagus, kan? Tapi bukankah kamu punya sesuatu yang penting untuk dilakukan? Aku pikir kamu dan Donglin
bisa mempersiapkan pernikahan mereka dalam 2 bulan. Tapi tiba-tiba kamu mendaftar untuk. Kamu bahkan tidak tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Apakah semua ini milikku? Kenapa aku membawa selimutku? Aku bilang selimut bantal. Spray bantal, sarung bantal. Kamu harus membawa semuanya. Itu daerah pedesaan, aku pernah ke sana saat masih muda. Pada waktu itu di daerah pedesaan, baik di dinding maupun di tempat tidur, ada kutu dan tikus di mana-mana. Semuanya berantakan. Bagaimana bisa seperti yang kamu katakan? Kenapa tidak? Dengarkan ibumu. Sudahkah kamu membawa obat-obatan itu? Obat diare, obat flu, obat sakit tenggorokan, penurun demam, dan banyak lagi. Aku sudah membawa semuanya ada di tas ini. Di mana coklat yang aku minta kamu beli? Aku sudah membawa semuanya, menuruti instruksimu. Bahkan minyak kayu putih sudah dibawa, hanya tenda yang kurang. Mom, Dad, ini sangat penting, aku tidak akan membawa apapun lagi. Aku benar-benar tidak bisa membawa semua barang ini. Kenapa tidak? Aku beritahu kamu, kamu harus membawa semuanya. Oh ya, apakah ada yang akan menjemputmu saat kamu tiba? Mungkin begitu. Kenapa mungkin? Cepat hubungi Dekan Pang untuk mengatur seseorang menjemputmu. Saat kamu turun dari mobil pasti ada yang menjemput. Pasti ada yang menemani kamu dalam perjalanan, kamu mengerti? Kalau tidak, binatang buas akan memakanmu. Bagaimana bisa? Tante. Donglin sudah datang, Paman. Tepat waktu, kamu cepat peringatkan dia. Bukan gadis ini. Aku biarkan dia pergi ke daerah pegunungan. Kamu akan melewatkan poin utamanya, kan? Masalah antara kalian berdua, tolong beritahu dia. Ayah, ibu. Donglin dan aku. Kita sudah memikirkannya dengan matang. Kalau begitu itu bagus. Sesuatu yang penting seperti pernikahan. Itu keinginanmu sendiri, kan? Aku beritahu kamu, Donglin. Sebenarnya untuk mempersiapkan pernikahan, yang paling penting adalah memilih hari yang tepat. Menurutku, itu harus selama liburan Tet, itu waktu yang paling cocok. Tante, bukan. Kami. Hari Valentine? Tidak, itu juga bukan. Donglin dan aku, kita memutuskan untuk menjadi sahabat selamanya. Ya, kita ingin menjadi sahabat. Itu? Sahabat? Kamu ini. Apa yang salah dengan kalian berdua putus? Tidak putus, kita semua sudah memikirkannya dengan matang. Kita menjadi sahabat. Untuk semua orang itu hal yang baik. Apa yang baik? Donglin Jabodo, kenapa kamu sebodoh dia? Antara pria dan wanita, tidak ada pertanyaan tentang menjadi teman atau tidak. Hal ini sangat tidak masuk akal. Kamu itu? Donglin, kamu. Tante sudah larut sekarang. Kita harus segera pergi, kalau tidak Ya. kita akan ketinggalan bus. Oke. Apa yang harus kamu bawa semua ini? Ini tidak perlu. Bawa sinyo ini. Tidakkah ini perlu dibawa? Bawa, kamu harus membawanya. Kamu harus membawa semuanya, tidak perlu. Ayah, hal-hal ini tidak perlu. Ayo pergi, selamat tinggal Tante. Aku bilang cepat. Kalian berdua mungkin ingin memikirkannya lagi di perjalanan. Pikir baik-baik. Kami akan memikirkannya dengan baik, jangan khawatir. Nanti aku akan mengirim koper ini ke kamu. Apa itu teman atau bukan teman, omong kosong? Han King sebenarnya ingin mengantarmu. Tapi aku menghentikannya. Aku bilang padanya bahwa aku ingin sendirian denganmu sebentar. Aku benar-benar ingin pergi bersamamu. Tapi kondisi jantung ayahku belum membaik akhir-akhir ini. Tidak ada yang merawatnya. Ya, orang tuamu ada di sini. Kalau terjadi sesuatu pada mereka dan membutuhkan bantuan, suruh mereka menemui aku, jangan sungkan ya. Jangan khawatir, mereka masih punya Han King. Bagaimana kalau Han King yang mengurusnya? Ini menguntungkan untuk keduanya, kamu bisa tenang. Benar. Tim pendakian yang aku daftar akan bertemu untuk latihan bulan depan. Perhatikan keselamatanmu. Mendaki itu sangat berbahaya, kamu harus hati-hati. Jangan khawatir. Bis sudah datang. Hati-hati, Donglin. Sampai jumpa 9 bulan lagi. Kalau aku sudah kembali, aku traktir makan siang. Jangan khawatir. Aku tidak akan terlalu merindukanmu. Aku juga. Aku duluan ya, cepat.